Pada bulan Mei tahun ini, Amerika Serikat mengumumkan akan mengenakan tarif pada produk strategis seperti kendaraan listrik dan semikonduktor dari Tiongkok. Uni Eropa pun mengikuti langkah tersebut dan juga meluncurkan penyelidikan anti-subsidi pada mobil impor Tiongkok. Bahkan Kanada, yang selama ini selalu menjaga hubungan dagang yang relatif stabil dengan Tiongkok, telah bergabung dalam upaya pembatasan impor Tiongkok. Pada bulan Agustus tahun ini, Kementerian Keuangan Kanada mengumumkan akan mengenakan tarif hingga 100% pada kendaraan listrik Tiongkok dan tarif 25% pada produk baja dan aluminium. Banyak orang saat itu percaya bahwa tindakan keras ini akan memberikan pukulan berat bagi industri manufaktur Tiongkok. Namun, tanpa diduga, kurang dari sehari setelah Kanada mengumumkan kebijakan kenaikan pajak ini, Tiongkok langsung merespons dengan keras dan meluncurkan 4 tindakan balasan secara berturut-turut. Menurut orang dalam industri, salah satu tindakan balasan tersebut dapat menyebabkan Kanada secara langsung kehilangan sekitar 15 triliun rupiah. Namun yang membingungkan adalah mengapa Kanada tiba-tiba melakukan sanksi keras terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Sanksi balasan seperti apa yang telah diluncurkan Tiongkok terhadap Kanada? Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Kita semua tahu bahwa dengan keunggulan harganya yang sangat murah, kendaraan listrik Tiongkok telah sangat populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ekspor kendaraan listrik Tiongkok telah menyebar ke lebih dari 180 negara dan hampir ke seluruh dunia, termasuk Eropa, Asia, Oseania, Amerika, dan Afrika. Menurut data, total ekspor mobil Tiongkok mencapai 2,5 juta pada tahun 2022, peningkatan tajam sebesar 56,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antara mereka, volume ekspor kendaraan listrik mencapai 680.000, lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja, kendaraan listrik Tiongkok juga menarik perhatian di pasar dunia. Volume produksi dan penjualan pada tahun 2022 mencapai 7,05 juta dan telah menduduki peringkat pertama di dunia selama 8 tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, momentum ini tidak melemah, tetapi menjadi lebih cepat. Data menunjukkan bahwa ekspor mobil Tiongkok melonjak menjadi 4,6 juta kendaraan tahun itu, di mana ekspor kendaraan listrik mencapai 1,2 juta, meningkat 77,6%, sekali lagi memecahkan rekor sejarah. Momentum pertumbuhan yang kuat ini tidak berhenti pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa ekspor mobil Tiongkok meningkat lebih dari 30% pada paruh pertama tahun ini, mencapai 2,79 juta kendaraan. Dari angka-angka ini, tidak sulit untuk melihat bahwa kendaraan listrik Tiongkok tidak hanya populer di pasar dunia, tetapi juga diakui oleh semakin banyak konsumen. Namun, perlu dicatat bahwa ekspor kendaraan listrik Tiongkok sebagian besar terkonsentrasi di kawasan maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Pertumbuhan pesat tersebut tentu saja menimbulkan kewaspadaan dan kekhawatiran negara-negara Barat. Mereka khawatir bahwa kendaraan listrik Tiongkok secara bertahap akan menembus atau bahkan menguasai pasar lokal mereka dengan memanfaatkan keunggulan harga yang murah. Bagaimanapun, masuknya perusahaan mobil Tiongkok dalam skala besar telah menyebabkan dampak yang cukup besar pada industri otomotif lokal di negara-negara tersebut. Untuk menghadapi kesulitan ini, Amerika Serikat mengumumkan pada bulan Mei tahun ini bahwa mereka akan menaikkan tarif kendaraan listrik Tiongkok dari 25% menjadi 100%. Jadi setelah Amerika Serikat mulai memberikan sanksi kepada kendaraan listrik Tiongkok, Uni Eropa mengikutinya dan mengumumkan akan meluncurkan investigasi anti-dumping dan anti-subsidi terhadap kendaraan listrik Tiongkok, dan juga mengenakan tarif sebesar 17%, 19,3%, dan 36,3% terhadap produsen mobil besar seperti BYD,
Geely, dan SAIC Group. Perlu dicatat bahwa setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa mengambil tindakan, Kanada segera mengikutinya dan mengumumkan tarif hingga 100% terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Namun, disinilah masalahnya. Sebagai pasar ekspor utama mobil Tiongkok, wajar saja jika Uni Eropa mengikuti Amerika Serikat dalam mengambil tindakan ini demi melindungi industri lokalnya. Namun, mengapa Kanada, negara yang sebagian besar bergantung pada Amerika Serikat untuk pasokan mobil, harus bergabung dalam tindakan melawan Tiongkok? Sejauh yang saya ketahui, Kanada adalah negara berdaulat terbesar kedua di dunia, tetapi dalam banyak kebijakan, Kanada selalu mengikuti langkah Amerika Serikat. Pada bulan Juli tahun ini, ketika Menteri Luar Negeri Kanada diundang untuk mengunjungi Tiongkok, ia berulang kali menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan tekanan pada Tiongkok terkait masalah tarif kendaraan listrik. Namun yang mengejutkan, hanya dalam waktu sebulan, tepatnya pada bulan Agustus 2024, pemerintah Kanada tiba-tiba mengeluarkan dokumen yang mengumumkan bahwa mulai 1 Oktober, kendaraan listrik yang diimpor dari Tiongkok akan dikenakan tarif 100%. Tak hanya itu, mulai 15 Oktober, produk baja dan aluminium dari Tiongkok juga akan dikenakan tarif sebesar 25%. Cakupan penyesuaian tarif ini sangat luas, meliputi 23 pos tarif untuk kendaraan listrik, 163 jenis tarif untuk baja, dan 19 jenis tarif untuk produk aluminium, sehingga totalnya menjadi 205 jenis. Terkait alasan pengenaan tarif yang begitu tinggi, Kementerian Keuangan Kanada menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa ini merupakan langkah perlindungan perdagangan yang ditujukan untuk melindungi perkembangan perusahaan mobil dalam negeri. Menurut data, industri mobil Kanada memproduksi lebih dari 1,5 juta kendaraan setiap tahun, yang menyumbang sekitar 277 triliun rupiah bagi PDB. Meskipun produksi mobil Kanada tampak cukup besar, menurut data, lebih dari 90% akhirnya diekspor ke pasar Amerika Serikat. Oleh karena itu, di permukaan, masuknya kendaraan listrik Tiongkok tampaknya tidak terlalu berdampak pada pasar Kanada. Dilihat dari data impor, Kanada tidak banyak mengimpor kendaraan listrik dari Tiongkok. Pada tahun 2023, total kendaraan listrik yang diimpor Kanada sekitar 108 triliun rupiah, di mana 40 triliun rupiah diantaranya diimpor dari Amerika Serikat, sementara hanya sekitar 41.000 kendaraan yang diimpor dari Tiongkok dengan jumlah hanya 26 triliun rupiah. Selain itu, sebagian besar kendaraan listrik dari Tiongkok ini adalah Tesla yang diproduksi dan diekspor di Tiongkok, dan kendaraan listrik merek lokal Tiongkok yang sebenarnya belum memasuki pasar Kanada dalam skala besar. Oleh karena itu, jika Kanada mengklaim bahwa mereka mengambil tindakan pembatasan terhadap Tiongkok dalam rangka untuk melindungi industri otomotifnya sendiri, alasannya jelas tidak terlalu masuk akal. Adapun mengapa Kanada tiba-tiba memberlakukan kebijakan ini, alasan sebenarnya tidaklah rumit. Hanya 1 hari sebelum Kanada mengumumkan keputusan ini, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Sullivan mengunjungi Kanada dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Trudeau. Menurut sumber, Sullivan menyebutkan dalam pembicaraan tersebut bahwa ia berharap Kanada akan mengimbangi Amerika Serikat di bidang kendaraan listrik dan memberikan tekanan perdagangan pada Tiongkok. Oleh karena itu, sebagai mitra dekat Amerika Serikat, Kanada kemungkinan akan mengoordinasikan posisinya dengan Amerika Serikat dalam konteks ini, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan pembatasan terhadap Tiongkok di bidang otomotif. Namun, semua orang tahu bahwa Tiongkok sangat mementingkan industri otomotif. Jadi mereka tidak bisa begitu saja menderita kerugian dalam diam. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Kanada mengumumkan sanksi, Tiongkok meluncurkan 4 tindakan balasan secara berturut-turut. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian adalah meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap kanola yang diimpor dari Kanada.
Tiongkok melakukan ini karena benih kanola Kanada memiliki masalah kualitas dan dianggap tidak cukup bersih. Selain itu, harga benih kanola Kanada yang terus menurun telah membentuk persaingan tidak adil, yang telah membawa tekanan dan kerugian besar bagi perusahaan kanola lokal Tiongkok, sehingga Tiongkok memiliki cukup alasan untuk memulai penyelidikan ini. Menurut data yang relevan, Kanada tidak hanya merupakan produsen rapeseed terbesar di dunia, tetapi juga salah satu negara dengan ekspor rapeseed terbesar. Pada tahun 2023, produksi rapeseed Kanada sekitar 18,3 juta ton, yang mana 8,6 juta ton diantaranya diekspor, 3,4 juta ton lebih banyak dari tahun sebelumnya, yang mencakup 51% dari ekspor rapeseed dunia. Ekspor rapeseed tidak hanya membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Kanada, tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja. Dari data yang kami kumpulkan, industri kanola Kanada menyumbang sekitar 262 triliun rupiah bagi perekonomian setiap tahun dan menyediakan sekitar 250.000 lapangan kerja yang menghasilkan 127 triliun rupiah pendapatan bagi buruh. Angka-angka ini dengan jelas menunjukkan bahwa industri kanola tidak hanya memainkan peran penting dalam ekspor, tetapi juga merupakan pilar inti ekonomi pertanian Kanada dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan. Namun pada tahun 2023, Tiongkok mengimpor total 5,49 juta ton kanola, yang mana 5,5 juta ton diantaranya berasal dari Kanada, yang mencakup lebih dari 70%. Di antaranya, penjualan minyak kanola Kanada ke Tiongkok mencapai 77 triliun rupiah, meningkat 170% dari tahun ke tahun. Data ini menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan pembeli kanola Kanada terbesar. Saat ini, Tiongkok baru saja meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap kanola Kanada dan belum mengambil sanksi khusus, tetapi hal ini telah menyebabkan fluktuasi pasar. Harga minyak kanola domestik berjangka di Tiongkok telah meningkat pesat, sementara harga kanola Kanada telah turun tajam. Menurut laporan media Kanada, harga kanola di beberapa provinsi pertanian di Kanada anjlok dalam semalam, dan seluruh rantai industri, dari petani hingga pabrik pengolahan, merasakan dampak yang sangat besar. Jika Tiongkok akhirnya memberlakukan kebijakan pembatasan impor, Kanada akan kesulitan menemukan pasar alternatif yang sesuai dalam waktu singkat, dan benih kanola tersebut mungkin tidak dapat dijual atau bahkan membusuk di ladang. Pada saat itu, petani Kanada akan menghadapi kerugian pendapatan yang serius, dan perkiraan jumlah kerugiannya mencapai 15 triliun rupiah. Selain meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap kanola, Tiongkok juga mengumumkan penyelidikan serupa terhadap produk petrokimia Kanada. Perlu dicatat bahwa Tiongkok juga merupakan salah satu pasar terbesar untuk produk petrokimia Kanada. Jika Tiongkok benar-benar membatasi impor produk ini, industri petrokimia Kanada akan menghadapi kesulitan besar dan akan memberikan pukulan besar bagi industri petrokimia Kanada. Selain itu, Tiongkok juga telah membawa pelanggaran Kanada ke Organisasi Perdagangan Dunia. Tiongkok menuduh Kanada melanggar kontrak melalui platform internasional dan menggunakan opini publik dunia untuk meningkatkan tekanan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Tiongkok telah memutuskan untuk meluncurkan investigasi antidiskriminasi terhadap Kanada, yang merupakan kasus pertama investigasi semacam itu di dunia. Perlu disebutkan bahwa meskipun Amerika Serikat adalah mitra dagang terbesar Kanada, Tiongkok masih berada di peringkat kedua. Jika Kanada terus bersikap keras dan tidak secara aktif berupaya memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, Tiongkok kemungkinan akan memberlakukan tindakan yang lebih keras. Sejak epidemi, ekonomi Kanada belum pulih sepenuhnya. Banyak perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan karena manajemen yang buruk, dan banyak pemilik bisnis juga telah meminta pemerintah untuk mengambil tindakan guna memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Menurut mereka,
Hanya pasar Tiongkok yang besar yang dapat membantu mereka keluar dari masalah dan mengatasi kesulitan. Jadi, menurut Anda, apakah Kanada akan memilih untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok atau akan terus berpegang teguh pada pendiriannya? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.